Modernisasi alutsista TNI tentu akan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kita. Karena alutsista ini mahal, makanya modernisasinya dicicil. Salah satu modernisasi yang dilakukan adalah membuat KCR yang cukup OP saat ini menjadi lebih OP lagi. Melansir dari Indo Military and Defense Studies, kapal cepat rudal atau KCR KRI Halasan 630 yang sejak awal April 2022 lalu telah dipasangi meriam Bofors 57 Mk3 kaliber 57 mm dan setelah rangkaian sistem senjata tuntas, KRI Halasan 630 pada 5 September kemarin telah melaksanakan uji tembak. Pengujian yang dilakukan kali ini adalah magnetic particle test yang di dalamnya terdapat pengujian penembakan meriam. Pengujian dilaksanakan di utara perairan Surabaya yang juga turut dihadiri oleh tim kelaikan dari TNI AL dan Kementerian Pertahanan. Mengingat kemarin baru saja kapal mata-mata Cina yang surprise ya kan, moro-moro ada di Indonesia, maka sudah tidak ada lagi komplain yang mengatakan kita tidak butuh alutsista baru ya kan. Ya emang kapal mata-mata segede itu mau kita cegat pakai perahu? Itu disenggol kapal kecil aja kayaknya kapal Cinanya cuma geli-geli doang. Pengadaan meriam Bofors 57 Mk3 dilakukan dalam skema Fit for Bar Not With atau FFBNW yang meliputi proses instalasi, integrasi sistem sensor dan senjata yang dilakukan di fasilitas produksi PT PAL. Dalam skema FFBNW, PT PAL Indonesia sebagai lead integrator melakukan penyiapan pondasi senjata serta integrasi sistem dan senjatanya. Melalui hasil uji penembakan ini dan dinilai sukses dengan tercapainya hasil magnetic particle test. Magnetic particle test merupakan pengujian dalam lingkup non-destructive test, bertujuan untuk memastikan tidak ada kerusakan akibat proses welding atau operasional kerja dari struktur pondasi senjata, yakni gun 57 mm dan dek kapal. Atau secara umum tidak didapati adanya hambatan amunisi dalam melakukan penembakan atau misfired, serta tidak terjadi crack pada struktur konstruksi pondasi meriam. KRI Halasan 630 menjadi KRCR ketiga yang dipasangi meriam buatan Swedia ini. Pola single remote kendali tembakan Bofors 57 Mk3 dilakukan lewat Fire Control System atau FCS. Selain itu, kendali tembakan dapat dilakukan lewat Local Control Equipment yang ditempatkan dari beragam sudut kapal. Sistem penembakan bersifat full otomatis. Komputerisasi loading system dapat menangani hingga 120 munisi yang siap tembak. Namun secara keseluruhan, sebenarnya sistem Bofors 57 Mk3 ini dapat memuat sampai 1000 munisi. Jarak tembak maksimum Bofors 57 mm Mk3 dapat mencapai 17.000 meter dengan kecepatan 4 proyektil per detik yang dapat ditembakkan. Kecepatan luncur proyektil melesat hingga 1035 meter per detik. Sudut laras punya elevasi mulai dari 10 sampai 77 derajat. Bobot sistem senjata tanpa munisi adalah 7 ton, sedangkan bila disematkan 1000 munisi, bobot keseluruhan bisa mencapai 14 ton. Laras senjata ini harus diganti bila telah mencapai 5.300 kali tembakan. Ya, umumnya meriam Bofors ini banyak dipasangkan di kapal-kapal berukuran yang lebih besar, ada yang di korvet, ada yang di light frigate, atau bahkan juga di heavy frigate. Namun di tangan orang Indonesia, meriam ini bisa dipasangkan di KCR 60. Istilah kata jikalau ada musuh di depan nih, ya meriam ini peringatan gitu. Jangan lihat kapal dari ukurannya ya bos, lihat tuh dari jeroannya gitu. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.